terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% selama 7 tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia. Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara sekalian. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiam. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiam. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiamnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Puan Maharani ya kemarin di depan Jokowi, Puan sindir soal pemilu yang terpengaruh campur tangan hingga buah tangan. Jadi kemarin di saat sidang tahunan MPR RI dan DPR RI, Puan Maharani menyindir praktek demokrasi dalam pemilu yang kerap terpengaruh kepentingan tertentu. Jadi nasib pemilu ini selalu dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Puan ini ya di sidang tahunan, jadi menurut netizen ditujukan kepada Jokowi. Kita tahu bahwa kemarin di pemilu Pilpres 2024 ya penuh dengan campur tangan Jokowi, apalagi ada politisasi bansos sehingga Prabowo dan Gibran pun berhasil dimenangkan ya. Dan ini hampir semua orang tahu. Bahkan lawan-lawan politiknya pun dijegal. Sampai berakhirnya pemilu ya, lawan politik seperti Tom Lembong pun akhirnya harus berakhir dikriminalisasi. Pada akhirnya pun di pemerintah Prabowo memberikan abolisi. Coba kita lihat statement dari Puan Maharani. Saat ini, demokrasi dalam pemilu kita selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Oh my God. Kita semua memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi. Inilah kritik sekaligus otokritik terhadap demokrasi dalam pemilu kita. Kita harus terus memperbaiki dan menyempurnakannya. Sebab demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat. Demokrasi yang tidak berhenti di bilik suara,
tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa, hingga di gedung parlemen, agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elit. Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Nah, tidak hanya itu saja ya, Prabowo juga dalam sidang MPR RI dan DPR RI ya menyampaikan jangan kira yang besar dan kaya bisa seenaknya selama saya menjabat. Lagi-lagi netizen melihat statement Prabowo ini ditujukan kepada Jokowi. Kita tahu bahwa ya selama Prabowo menjadi presiden, Jokowi masih punya power untuk mengendalikan seperti ya pihak kepolisian maupun kejaksaan. Jadi di tangan Jokowi, bahkan kita lihat ya, orang-orangnya Jokowi pun sampai sekarang tidak berani disentuh oleh kejaksaan seperti Sylvester yang sebelumnya sudah menjadi narapidana, yang sudah ingkrah menjadi 1,5 tahun penjara, sampai sekarang pun kejaksaan tidak berani yaitu menahannya. Ini akibat karena kekuasaan Jokowi di pemerintah Prabowo masih besar sekali. Sehingga menurut netizen apa yang disampaikan Prabowo adalah orang besar itu ditujukan kepada Jokowi. Coba kita lihat statement dari Prabowo. Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu. Karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Nah, Prabowo juga ya menjanjikan tindak jenderal backing tambang ilegal dinilai tak sekedar gertak sambel. Jadi Prabowo kemarin di sidang tahunan MPR dan DPR menyampaikan akan menindak tegas oknum-oknum jenderal TNI maupun Polri yang terlibat dalam tambang ilegal. Nah, apakah yang dibicarakan oleh Prabowo ini omong-omong? Kita akan lihat ya, apakah Prabowo berani membongkar semua ini. Dan ini ya akan menyangkut yaitu kabinet Prabowo sendiri ya. Padahal apa yang disampaikan Prabowo sebenarnya di depan matanya dia ya. Justru di situ juga ada orang-orangnya Kak Prabowo. Ada di dalam kabinet Prabowo. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Sejak pemerintahan Jokowi, itu komisaris BUMN itu diisi oleh bukan orang-orang ahli. Isi yang dijadikan komisaris BUMN itu adalah caleg gagal, tim sukses, bukan orang sukses. Tim sukses? Ya, tim sukses. Biasanya tim sukses itu biasanya bukan orang sukses. Komisaris itu kerjanya tuh hanya minimum merapat sekali sebulan, minimum. Rapat 3 jam, di Bali main golf 3 hari. Main golf. Dia dapat fasilitas kesehatan, dia dapat namanya asuransi jabatan. Asuransi jabatan tuh pada saat habis jabatannya dapat lagi uang. Saya kan sesmen 2005-2010. Saya berharap 2014 itu kantor Kementerian BUMN harus dibubarkan. Harus dibubarkan? Harus. Karena itu hanya tempat orang untuk mengatur perampokan. Pasti karyawan anak perusahaan Pertamina bertanya, apa hebatnya Kodari? Apa hebatnya DNICA? Kok tukang survei jadi komisaris kita? Ya kan? Ya. Nah, pasti direktur Andaka Tambang, direktur Freeport, direktur yang bukan jago-jago semua, Bukit Asam, Timah. Lah,
kok Kresna Natali jadi komisaris? Itu meruntuhkan semua idealisme, meruntuhkan semua semangat. Baik, alah, Grace Natali jadi komisaris. Kita yang sekolah kayak begini, repot-repot. Damn, tegas sekali Pak kalau berpidato ya. Jangan kira yang besar dan kaya bisa seenaknya selama saya menjabat. Kayaknya dulu waktu mau menjadi presiden juga berbicaranya seperti ini deh di depan mic. Prabowo menegaskan selama dirinya menjabat, orang besar maupun kaya tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Ia tidak gentar menghadapi kekayaan atau kekuasaan karena sumbernya berasal dari rakyat Indonesia. Setuju Pak. Tapi tinggal Anda berani atau enggak. Nyatanya selama ini pidato Anda tuh ngeri menggebu-gebu ya kan. Tapi actionnya selama ini damn ya, kurang sesuai dengan apa yang Anda bicarakan Pak. Menurutnya, pemerintah akan membela kepentingan rakyat dengan memanfaatkan ketentuan UUD 45 pasal 33 yang mengatur cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak berada di bawah kendali negara. Gini aja Pak, yang katanya DPR sebagai wakil rakyat, sebagai penyalur aspirasi rakyat, faktanya mereka nggak pernah ya mengaspirasikan rakyat. Terus ada sekarang bilang untuk kepentingan rakyat. Ya kita tunggu aja ini coba ya kedepannya seperti apa ya. Apakah yang diomongin Pak Prabowo ya kan seperti pidatonya menggebu-gebu ya kan, membara ya kan, terus banyak aplaus dari DPR dan MPR. Apakah nanti akan dilaksanakan? Kita tunggu aja ya kedepannya seperti apa. Nanti nggak masuk hitungan. Saya kira saya membayangkan Pak Jokowi itu langsung lemes pulang ke Solo tuh sambil ngedumel gitu. Ngapain gue datang ke ini untuk dipermalukan seperti ini? Itu kan sebenarnya tidak langsung dipermalukan kan Pak Jokowinya kan? Berkali-kali dipermalukan lah Mas Hersu. Ketika selain soal IKN ini ya, yang dimana kita tahu ya, anggaran pada saat IKN ini dibangun pada tahun 2022 mulai dibangun sampai dengan 2024 akhir masa Pak Jokowi itu sebesar 89 triliun. Itu yang sudah digelontorkan. Dan itu fix ya, angka itu begitu valid begitu karena itu hasil laporan dari Basuki kepada Pak Prabowo bahwa IKN sudah menghabiskan anggaran sebesar sekian. Ya, Dan harusnya kemudian kita 90-an sekian kan, awalnya rencananya dari 20% itu kan bagi 23 kalau tidak salah harusnya. Oke. Iya, tapi yang sudah dikeluarkan 89 triliun dan kemudian ketika dibicarakan lagi dengan Pak Prabowo untuk bagaimana anggaran 2025 sama dengan 2029 disetujui sebesar 48,8 triliun ketika itu ya tahun 2024 ketika Pak Prabowo mulai menjabat. Nah, kalau dipukul rata selama 5 tahun maka itu mungkin hampir 10 triliun seharusnya. Jadi tergantung ya, kalau 2026 akan dibangun gedung legislatif dan eksekutif, maka mungkin penganggaran akan sangat besar. Sesudahnya itu mungkin gedung ASN apa sekolah apa dan sebagainya, dan sesudahnya pemeliharaan apa dan sebagainya. Jadi memang tidak setiap tahun itu sama. Tapi kita dari sini sudah tahu bahwa tahun 2026 itu sepertinya IKN yang disebutkan ini mangkrak akan ya ditinggal begitu saja, mungkin akan menjadi objek wisata dan kemudian ada usulan hanya sebagai diturunkan levelnya menjadi ibu kota dari Kalimantan Timur. Mungkin saja itu akan kembali hangat dibicarakan kalau kondisinya seperti ini begitu. Ini pukulan berat ya kepada Pak Jokowi karena tidak hanya soal IKN. Kemarin juga ketika Pak Prabowo mengatakan soal Tantim, beliau ini kan mengatakan bahwa ya itu akal-akalan saja. Nama Tantim pakai istilah asing supaya kita nggak ngerti itu artinya apa. Ini betul-betul pukulan betul, bukan hanya sindir. Ini gaya dulu unicorn dulu ya Pak Jokowi. Betul. Pak Prabowo yang sangat amat fluent dalam berbahasa Inggris saja mengatakan seperti itu. Sementara Pak Jokowi yang kita tahu kemampuan bahasa Inggrisnya demikian, tapi merasa sangat bisa berbahasa Inggris. Ini memang dua tokoh ini. Tapi bukan bahasa Inggris kan, Pak, Tantim itu. Bahasa apa ya? Bahasa Belanda atau bahasa apa? Saya juga nggak ngerti itu Tantim. Oh, yang talk the talk itu ya Mas Irsu ya, petok-petok itu. Iya. Dia Tantim ini kan kita tahu bahwa ini kan cara Pak Jokowi menyelundupkan para buzzernya gitu ya. Jadi dengan cara ditempatkan di komisaris kan Pak Jokowi nggak perlu mengeluarkan budget lagi untuk para buzzer, para termol itu kan langsung dapat ya, seperti yang kita sebut tadi dalam perbincangan kita sebelumnya soal Sylvester, soal Budiata, Deddy Budiata. Sekarang ini kan ini buzzer semua yang hidupnya nyaman karena ditaruh di komisaris. Tapi sekarang dengan cara Pak Prabowo menghapus semua Tantim dan pendapatan lainnya, sebenarnya mereka nggak miskin juga, Mbak. Masih gede ratusan juta masih gajinya. Tapi memang mereka nggak bisa foya-foya, mereka nggak bisa melimpah ruah dapat Tantim, dapat insentif, macam-macam lah yang diangpas oleh Pak Prabowo. Ini cara Pak Prabowo juga memangkas orang-orangnya Pak Jokowi juga, walaupun yang kena bukan hanya orangnya Pak Jokowi, banyak juga orang Pak Prabowo jadi wamen dari mana kan kena semua itu kan gitu. Iya, tapi saya rasa kalau orang-orangnya Pak Prabowo sudah tahu ya bahwa ini udah tahu lah pasti.
Nantim akan dihapuskan begitu. Nggak akan ada yang protes gitu ya. Ada yang protes soalnya waktu itu. Nah, yang protes itu akhirnya nggak mengundurkan diri ya, Mas Hersu? Kayaknya enggak ya, kemarin kan udah diperintah oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo kan jelas itu merintahkan bahwa ya kalau mundur sekarang juga kata Pak Prabowo ya, kalau memang nggak setuju dengan kebijakan menghapuskan Tantim gitu kan. Saya kira enggak lah Mbak. Siapa sih orang yang mau mundur dengan yang dikatakan oleh Pak Prabowo? Katakanlah yang 40 miliar hilang. Tapi kata Pak Prabowo, berapa kemarin hanya sebulan sekali rapat dan gajinya berapa? Ratusan juta atau berapa Pak Prabowo nyebutnya kemarin? Iya, gajinya ratusan juta, dan kita tahu kalau itu BUMN besar begitu ya, seperti Telkom, BUMN telekomunikasi, Pertamina, dan BUMN pertambangan lainnya begitu, yang tergabung dalam Mineral ID, Mine ID, ya itu besar-besar semuanya. Dan walaupun anak perusahaan Pertamina seperti yang kita bicarakan ini kan Denny JA ya, yang dia menjadi bukan hanya komisaris loh, dia komisaris utama utama dari Pertamina Hulu Energi. Ini jelas sangat besar, dan berapa gajinya berapa persen tuh Mbak? 90 atau 80% dari gaji direktur utamanya? Kalau peraturan yang sebelumnya ketika dijelaskan oleh Ahok itu sekitar 45-48% dari gaji direktur utama gitu Mas Hersu. Tapi belakangan sudah diubah menjadi jauh lebih besar lagi gitu. Jadi hanya berapa persen gitu dari direktur, padahal tanggung jawabnya jauh. Tanggung jawab antara komisaris jauh. Walaupun Denny JA menulis bahwa tanggung jawabnya begini, pengawasan apa, di Indonesia tidak seperti itu kenyataannya gitu. Dan itu sudah sangat-sangat jelas atau welo-welo. Ahok pun juga menjelaskan soal itu begitu. Dan teman-teman komisaris yang lain, kita kan punya teman-teman komisaris juga di BUMN, dan kita tahu mendengar dari mereka ya begitulah begitu. Jadi memang yang paling dihantam ini mungkin mereka yang memiliki organisasi untuk menghidupi organisasi itu. Jadi dulu di zaman Jokowi seperti Sylvester Matutina misalnya, dia punya Solmed gitu ya. Dan kemudian seperti Budi Ari dia punya Projo gitu ya, dan yang lain-lain juga Mas Hersu, yang Waketum Projo siapa namanya, Freddy Damanik ya, Freddy Damanik dia juga menjadi komisaris di Sangyang Seri, itu kan juga pasti Sangyang Seri, Sangyang Seri, dan dia kemudian uangnya pastilah sangat-sangat biasa bahwa seperti menteri, anggota DPR itu memberikan sebagian gajinya, bahkan ada pengakuan juga seluruh gajinya itu diberikan, nanti dia akan mendapat ke partainya maksudnya, atau ke organisasinya, dan kemudian sisanya itu akan baru dia mendapatkan yang lain-lain, dan yang lain-lain itu sangat banyak ininya pendapatannya begitu Mas Hersu. Budi Ari saja berapa kemarin laporan harta kekayaannya 110 miliar ya kalau nggak salah ya, gitu ya, padahal kita tahu dia kan bekas wartawan gitu, dan kita tahu wartawan seperti apa dia sampai kemudian bisa hartanya sampai seperti itu. LHKPN-nya maksudnya. Ya, LHKPN dari Budi Ari ya Mas Hersu ya. Iya. Kalau tidak salah 1 miliar lebih tinggi dari LHKPN-nya Pak Thomas Lembong. Mas Lembong. Oh iya. Iya, lebih tinggi dia. Mas Lembong. 11-12 dari LHKPN-nya Pak Thomas Lembong. Jadi orang juga bertanya-tanya, pada Pak Thomas sudah sudah puluhan tahun menjadi investor begitu kan. Dan dia orang yang sangat produktif. Ternyata Budi Ari masih lebih produktif lagi. Sebab demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Ini kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan. Pidato Puan Maharani di sidang tahunan MPR menjelang perayaan HUT RI ke-80 ini seolah oase di tengah gerahnya suasana politik dengan suhu yang semakin memanas akhir-akhir ini. Sikap pemerintah dari pimpinan pusat sampai daerah yang terkesan bertindak sendiri, tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan namun kasar dan keras dalam menjawab kritikan seolah telah menjadi tren di kalangan pemimpin era Prabowo Subianto. Peristiwa yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, ketika rakyat menguasai parlemen di daerah, memaksa para wakil rakyat menyetujui pemberhentian seorang bupati yang baru menjabat selama 6 bulan, hanyalah akumulasi dari kemarahan dan keresahan rakyat atas sikap anti-kritik dan perilaku angkuh para pemimpin. Kritik adalah sebuah keniscayaan di negara demokrasi. Kalau tidak ada kritik, berarti demokrasi telah mati.
Dan inilah yang diperjuangkan para mahasiswa pada tahun 1998, di bawah pimpinan para akademisi dan aktivis kala itu termasuk Megawati Soekarno Putri, ibunda dari Puan Maharani. Dan itulah sebabnya, dari sejak reformasi tahun 1998 sampai masa kepemimpinan Habibie, Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono, tidak pernah ada seorang pun ditangkap karena dengan tudingan menghina kepala negara. Hanya di era Presiden Joko Widodo lah para pengkritik ditangkap dan dipenjara, dan ormas-ormas yang berseberangan pemerintah diberangus. Bahkan ketika sudah tidak berkuasa lagi, ketika orang-orang yang hanya sekedar bertanya kejelasan ijazahnya, Jokowi pun mengamuk. Bukan hanya aktivis, bahkan beberapa konten kreator juga ikut diseret dipaksa untuk dipenjara. 10 bulan pemerintahan Prabowo pun tidak kalah keras pada para kritikus dan aktivis. Walau dipuji karena memberikan amnesti dan abolisi kepada para tahanan politik era Jokowi, namun sikap dan pandangan Prabowo kepada para kritikus masih patut dipertanyakan. Dalam beberapa kali kesempatan berpidato, Prabowo seolah mengkerdilkan kritik dan bahkan menuding demo Indonesia gelap dan tagar kabur aja dulu dibiayai koruptor. Perilaku pemimpin anti-kritik ini pun dikritik oleh Puan Maharani. Menurut Puan, di balik kritik, ada keresahan yang ingin diperjuangkan. Namun bukan hanya itu, Puan Maharani juga ikut mengkritik Pilpres dan Pilkada tahun 2024. Puan menyayangkan perilaku pejabat negara yang menurutnya lebih mengedepankan campur tangan dan buah tangan yang ikut mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Maraknya pembagian bansos dan bahkan Joko Widodo yang terang-terangan ikut berkampanye di Pilpres dan Pilkada adalah perilaku tidak beretika seorang pemimpin yang menggunakan segala cara untuk bisa berkuasa.